Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran Jabariyah dan Qadariyah dalam ilmu kalam. Pembahasan ini cukup penting karena berkaitan dengan takdir, kebebasan manusia, dan bagaimana manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, sejak zaman awal perkembangan Islam, para ulama mulai membahas satu persatu pertanyaan besar, yaitu apakah manusia benar-benar bebas menentukan hidupnya sendiri atau semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perdebatan itu muncullah beberapa aliran pemikiran, dan dua di antaranya adalah Jabariyah dan Qadariyah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabar yang berarti memaksa. Dari arti ini, kita bisa memahami bahwa aliran Jabariyah percaya kalau manusia sebenarnya tidak punya kebebasan penuh dalam bertindak. Semua yang dilakukan manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mereka, manusia itu seperti menjalankan skenario yang sudah ditetapkan. Jadi, baik atau buruknya tindakan manusia, semuanya terjadi karena kehendak Allah. Dalam pandangan ini, manusia dianggap pasif dan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan pilihannya sendiri. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Aliran Jabariyah muncul pada masa Bani Umayyah. Saat itu kondisi politik sedang tidak stabil. Bahkan paham ini juga sering dipakai untuk membenarkan tindakan penguasa. Jadi, kalau ada kesalahan atau ketidakadilan dari pemerintah, mereka menganggap itu semua sudah takdir dari Allah dan manusia tidak bisa menolaknya. Dalil yang sering digunakan oleh Jabariyah adalah surah As-Saffat ayat 96 yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dari ayat itu mereka memahami bahwa seluruh perbuatan manusia pada dasarnya adalah ciptaan Allah. Lalu selanjutnya ada aliran Qadariyah. Kalau Jabariyah terlalu menekankan takdir, maka Qadariyah lebih menekankan kebebasan manusia. Maka kata Qadariyah itu berasal dari qadaro, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Menurut aliran ini, manusia memiliki kehendak atau bebas untuk menentukan perbuatannya sendiri. Allah memang menciptakan manusia, memberikan akal, kemampuan, dan kesempatan. Tetapi manusialah yang memilih jalan hidupnya. Jadi, menurut Qadariyah, manusia bertanggung jawab penuh atas semua tindakannya. Kalau manusia berbuat baik, maka dia layak mendapatkan pahala. Dan kalau berbuat buruk, maka dia layak mendapat hukuman. Tokoh terkenal dari aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Mereka juga memiliki dalil dari Al-Quran, salah satunya surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak
akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia punya usaha dan pilihan dalam hidupnya. Selain itu, ada juga surah Al-Kahfi ayat 29 yang menjelaskan bahwa siapa yang ingin beriman maka silakan beriman, dan siapa yang ingin kafir maka silahkan kafir. Dari ayat ini Qadariyah memahami bahwa manusia diberikan kebebasan memilih. Kalau kita bandingkan, sebenarnya perbedaan Jabariyah dan Qadariyah sangat terlihat. Jabariyah itu mengatakan manusia itu tidak punya kebebasan karena semuanya sudah ditentukan Allah. Sedangkan Qadariyah itu mengatakan manusia punya kebebasan penuh untuk menentukan perbuatannya. Dalam Jabariyah, manusia dianggap pasif, sedangkan dalam Qadariyah, manusia dianggap aktif dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kemudian dari segi takdir juga berbeda. Jabariyah itu memahami takdir sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah. Sedangkan Qadariyah itu memahami takdir sebagai kemampuan dan kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk berusaha. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, mayoritas ulama Islam itu tidak sepenuhnya setuju dengan kedua pandangan yang terlalu ekstrim ini. Karena kalau semua dipaksa seperti pandangan Jabariyah, maka manusia seolah tidak punya tanggung jawab. Sedangkan kalau manusia terlalu bebas seperti pandangan Qadariyah, maka kekuasaan Allah jadi seperti dibatasi. Akhirnya banyak ulama mengambil jalan tengah. Mereka menjelaskan bahwa manusia memang memiliki ikhtiar atau usaha, tetapi semua itu tetap berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manusia itu tetap wajib berusaha belajar, bekerja, dan memilih yang baik, tetapi hasil akhirnya itu tetap Allah yang menentukan. Dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara percaya kepada takdir dan tetap berusaha dalam hidup. Jadi kita tidak boleh hanya pasrah tanpa usaha, tetapi juga tidak boleh merasa semuanya murni karena kemampuan diri sendiri tanpa campur tangan Allah. Baik, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang ilmu kalam dan tentang hubungan antara takdir Allah dengan usaha manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.